Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channelnya Pencari Selisih Kripto. Mudah-mudahan di hari ini teman-teman sehat walafiat dan tetap bahagia. Untuk video kali ini teman-teman, saya sedikit share saja ya, bukan untuk menasehati atau penasehat finansial, tapi bagi teman-teman yang sudah masuk ya, sudah masuk trading di dunia kripto, teman-teman mungkin sudah tahu ya dampaknya ketika kita trading di salah satu mata uang digital ini. Baik teman-teman, saya sedikit berimajiner saja ya. Jadi di sini yang teman-teman lihat adalah koin ya, koin atau token ya. Kalau nggak salah itu ada, itu dia punya blockchain atau enggak ya, saya juga nggak tahu nih. Tapi dari tahun 2000 berapa ya, 2021 itu ada koin ada ini ya. High tertinggi penjualannya itu sempat nyentuh 28.000 atau 30 sekian ribu lah ya. Jadi kita telusuri dulu nih teman-teman. Tapi sebelum kita bahas koin ini ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang baru menyaksikan atau baru menemukan channel ini ya. Saya di sini tidak bertanggung jawab ya apapun keputusan teman-teman ya. Jadi resikonya itu teman-teman lah yang tanggung sendiri. Jadi perdagangan kripto ini ya sangat riskan sekali ya teman-teman. Jadi sebelumnya seharusnya kita pelajari dulu dan tahulah dampaknya ketika kita mengalami perubahan harga ya gitu ya, maupun dari segi up-nya atau down-nya teman-teman sudah siap lah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mengerti, sudah paham dengan kripto ini ya. Jadi sebelum teman-teman mau lanjut ya dengan bertrading dengan kripto ini atau berinvestasi dengan kripto ini, teman-teman juga harus mempelajari terlebih dahulunya. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini teman-teman saya sudah menampilkan chartnya si ada ini ya. Ini timenya itu 15 menit ya teman-teman. Jadi nah ini kita rubah dulu saja untuk timenya. Kita lihat dulu pergerakan si ada ini ya, si koin ini. Kita masuk ke 1 tahun lah ya, untuk 1 tahun atau dia listing di Indodex ini gitu. Sambil ngopi ya teman-teman ya. Jadi ada ini dia sempat up juga sampai 30.000 ya, 30.000. Nah sekarang harga terbarunya untuk hari ini itu di kisaran 5.276. Yang hold ada ya sabarlah ya. Yang holdnya yang kemarin kita beli di pucuk ya sabar dulu ya, mudah-mudahan nanti ada ada time yang tepat lah untuk menjual
Ya boleh teman-teman juga stakingin dulu aja lah ya di aplikasi lain ya, seperti Trip ya, itu ada juga, staking kalau di Indodex kayaknya di sini ya, di aplikasi ini belum ada ya fasilitas untuk staking. Ya mudah-mudahan kedepannya Indodex juga ada staking lah ya. Jadi, kita nggak repot-repot keluar aplikasi ya, masuk aplikasi gitu. Dan di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah kita lihat ke chartnya. Ada ini kita oke, di sini kita coba untuk menganalisa harga di chart ini ya. Kita masuk, coba. Baik, di daerah sini itu sudah 19.000 tapi dia turun ya teman-teman ya. Dia sempat turun down sampai saat ini masih down ya, down trend. Lalu kita coba lagi. Kalau kita perbesar dulu aja ya teman-teman ya. Kita perbesar. Kita rubah. Kalau kita coba untuk mengambil contoh lah ya teman-teman ya, antara emas gitu kan, atau ya emas lah ya. Kalau emas kan dia ketika kita menambang emas itu ada beberapa yang harus metodenya gitu ya untuk mencari emas tersebut. Dan pastinya juga si emas itu kan punya apa, limit ya, limit ketika misalkan di salah satu daerah dia ada kadar emas, lalu mungkin perusahaan masuk ke situ lalu ditambanglah di situ, dan pasti ada salah satu limit berapa ton atau berapa inilah ya. Nah kita sebagai konsumen yang senang dengan emas ya mungkin nggak perlu kita menambang ya, nggak perlu kita menambang tapi kita membeli gitu kan di toko-toko emas gitu. Nah ketika membeli ini si emas ini kan tentunya kan konsumen atau kita nih sebagai pecinta emas ya, atau untuk investasi, dan emas itu bisa dijadikan perhiasan juga kan. Nah sekarang ini kan tidak semudah ya untuk mendapatkan emas tersebut. Nah salah satunya perusahaan tersebut kan menambang emas gitu ya, dia ada peralatan-peralatan yang khusus ya, lalu banyak hal lah ya untuk ditambang. Dan kita harus punya uang berarti untuk membeli emasnya. Jadi tukar antara uang dan salah satu aset yang namanya emas. Nah seperti itu teman-teman. Tapi banyak sekarang ini bukan di exchange ya, apa di semua yang saya lihat itu di salah satunya banyak sekarang penjualan emas digital ya. Jadi kita membeli angka saja sebetulnya bisa juga apa namanya ya, dipisikan gitu, dipisikan kita ketika kita ingin karena memang kan sekarang ini kan riskan juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan investasi ada modal fisiknya kan riskan juga gitu. Ya contohnya keamanan juga ya. Kalau kita naruh di rumah juga takut ada apa-apa gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi sekarang ini zamannya itu zaman digital. Jadi ada salah satu platform yang ya banyak sih sekarang itu dari ya apa namanya
bahkan toko online juga dia sudah melakukan penjualan emas ya, tapi bentuknya bukan bentuk fisik, tapi bentuknya bentuk digital, angka saja gitu teman-teman. Oke, jadi ke sana sini ya. Kita lanjut lagi ya. Untuk ada ini ya teman-teman ya. Pertama dia masuk di, nah di sini ya teman-teman, kita lihat. Kita masuk ke ini 1 tahun ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, itu dari sini, oke, dari sini dia akan nanjak. Kebayang nggak teman-teman kalau kita beli di area sini? Dan kebayang nggak teman-teman kalau kita beli di area sini, lalu kita masuk ke seperti ini? Luar biasa ya teman-teman ya. Dalam 1 tahun ini penggerakannya juga teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita masuk di area sini, kalau kita jual di area ya sini saja, kita sudah dapat profit gede gitu teman-teman ya. Nah inilah kripto teman-teman. Jadi ya teman-teman harus sadar bahwa kripto itu seperti ini gitu. Fluktuatifnya itu sangat kencang banget gitu. Jadi teman-teman harus siapkan mental. Jadi kalau kita masuk ke area sini sih nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Kita jual di area sini juga kita dapat profitnya gede banget gitu. Tapi permasalahannya kita beli di area pucuk ini ya teman-teman. Lalu yang tadinya kita ingin profit gitu kan, ternyata dalam 1 tahun ini ya teman-teman bisa lihat dari pucuk ke bawahnya itu sudah hampir berapa persen yang hilang gitu. Kita coba untuk masuk dulu. Di sini itu per tanggal 1 Februari ya teman-teman. Jadi 20 apa nih, di bulan Februari ini ya, si ada ini, si koin ada ini dia betul-betul up ya teman-teman, terbang. Tapi kalau kita masuk ke di tahun 2020, dia harganya itu hanya 488 perak teman-teman. Jadi pembukaannya itu hanya 488. Kebayang nggak teman-teman? Kita beli 100.000 aja dengan harga 488 ini ya. Kita lihat di sini ya. Bentar. Kita kecilkan dulu. Di area sini ya teman-teman ya. Oke. 760 perak ya teman-teman. Jadi pembukaannya itu di 760. Apakah dia akan nanjak lagi atau dia akan terus merosot sampai ke bawah? Nah ini saya tidak bisa memprediksi ya teman-teman. Nah inilah, jadi sepintar apapun analisa, sepintar apapun teknikal, gak bakalan bisa bahwa ini mau naik atau mau turun. Jadi teman-teman berhati-hatilah kalau misalkan teman-teman memang, kalau kita sudah melihat tanda-tanda mau apa ini lebih baik cut loss aja lah daripada kita menunggu. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudahlah saya mau investasi ya, ya mudah-mudahan nanti kedepannya juga akan naik kembali. Nah kalau beda ya, kalau trader itu dia hanya memberikan jangka waktu. Contoh misalnya trader harian, trading harian ya, bulanan, mingguan gitu kan. Jadi dia profit kecil pun dia akan ambil, beda dengan investasi. Jadi kalau investasi itu ya mau turun dia, mau naik ya bodo amat gitu teman-teman. Tapi kalau kita trading ya itulah resikonya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya dari bulan atau di tahun 2000 itu ya, si koin ada ini ya dia hanya seharga 780 atau 800 sekian lah. Dia belum sempat 1000 gitu kan. Belum sampai 1000 tapi ratusan rupiah. Nah, ketika dia
kalau nggak salah itu waktu saat Covid itu ya tahun 2020 memang dia membuka stucknya itu di 700 ya 800 perak gitu kan. Tapi ketika dia masuk ke tanggal 9 tahun 2001, karena mungkin ya teman-teman ya, karena sebelumnya ada ini dia punya blockchain sendiri kalau nggak salah ya, dia punya blockchain sendiri. Tapi ya teman-teman perlu diperhatikan juga, eh, apakah koin ini itu bisa membantu ya, apa ya namanya ya, diperuntukannya untuk apa gitu ya. Contoh misalnya, kalau emas itu dari dulu juga sudah banyak ya yang menggunakan ya. Ya diantaranya tadi yang pertama dia bisa menjadi perhiasan, menjadi aset juga ya dan sebagainya lah. Tapi kalau koin ini ya, karena dia kan bentuknya digital ya teman-teman. Jadi digital inilah yang nanti kegunaannya untuk apa gitu. Ya mungkin kalau misalnya salah satunya misalnya untuk membeli atau apa, karena di Indonesia itu nggak boleh ya bertransaksi dengan kripto gitu. Misalkan kita ke Alfamart, kita punya kripto ada, lalu kita tukarkan dengan salah satu produknya atau produk ini, itu nggak bisa, jual beli itu nggak bisa menggunakan kripto. Kalau misalnya kita mau membeli sesuatu ya mungkin di IDR-kan dulu gitu. Jadi sebetulnya sama saja sih ya teman-temannya. Jadi kalau kita punya ada lalu harga naik ya mungkin kita ingin sesuatu produk tapi memang tidak bisa untuk membeli dengan kripto, berarti kita masukkan dulu ke IDR atau dijual dulu baru kita masuk ke IDR, baru kita bisa membeli produk yang ada di Indonesia ini gitu kan. Memang kan kripto ini kan dia hanya menjadi komoditas gitu, seperti emas ya, kapas sawit dan sebagainya. Dia hanya diawasi oleh yang namanya Bapeti ya teman-teman, komoditas gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari chart ini ya, dari candlestick ini, teman-teman, apakah ya apakah kita bisa masuk dengan kondisi seperti ini? Ini tergantung dari news juga teman-teman, berita ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal ya, itu biasanya kripto itu akan lebih digoyangnya tuh lebih fatal dibandingkan dengan seperti saham dan sebagainya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada news atau bad news itu bisa anjlok ya, bisa anjlok. Tapi juga kripto ini bisa up-nya itu nggak tanggung-tanggung gitu, nggak seperti pelan-pelan gitu, tapi dia tetap akan up kembali. Nah kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi dengan ada ini, emas mempunyai limited ya, istilahnya ya banyak ditambang, berarti kan emas itu akan berkurang. Nah kalau ini unlimited ya, diproduksi, koin tersebut diproduksi setiap hari dengan beberapa ribu misalnya, ya mungkin supply and demandnya juga akan berpengaruh ya teman-teman. Contoh dengan harga ini gitu. Beda dengan Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan udah jelas. Nah, Bitcoin itu dia itu supply-nya itu terbatas gitu, dibatasi. Makanya kalau dibatasi ya, miner seperti menambang ini kan hanya melakukan transaksi gitu kan, transaksi lalu kita olah, divalid, lalu kita mendapat reward dari transaksi tersebut gitu. Seperti itulah teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya mudah-mudahan nggak sampai jatuh ke area ini ya teman-teman ya, sampai ke harga awalnya gitu,
sampai 428 perak di sini ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan stucknya sampai di sini ya. Kalau dia bisa up ya up. Mungkin di sini sudah bubble juga nih teman-temannya, sudah memang harganya sudah tertinggi. Ya kalau kita masuk ke area sini ya sudah nyentuh juga ya, sudah nyentuh paling tertinggi gitu. Maka si produk itu akan jatuh kembali gitu. Tapi kan kita nggak tahu kapan produk itu paling harga tertinggi, itu nggak tahu ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu saja ya untuk penjelasan. Ya ini hanya prediksi saya sendiri ya teman-teman, hanya logika saya sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya mau berkecimpung di dunia kripto, hati-hati ya. Jangan sampai uang yang kita gunakan ini adalah uang panas ya, uang pinjaman, uang untuk dapur ya. Ya usahakan ya sedikit-sedikit aja lah. Kalau kita ini ada duit ya kita top up, kalau nggak ada duit ya udah jangan dipaksakan. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat trading ya, mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki dan pastinya teman-teman juga bahagia selalu dengan keluarga. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.